dengan yang menyampaikan pada pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermet, sekali lagi kurang rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Al-Mukarram, bapak-bapak, ibu-ibu kantor Kementerian Agama Labuan Batu Selatan selaku panitia yang terhormat, para dewan juri yang berseri-seri, yang tentunya arif lagi bijaksana, yang saya banggakan, santri-santriwati yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, takut kelamaan waktu, nanti audiensi ngegerutu, nanti aku dipukul, bikin sakit hati. Asik. Saudara-saudari, pemuda-pemudi, santri-santriwati yang menjadi generasi yang insya Allah dimuliakan ilahi Rabbi. Maka kita panjatkanlah puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya kritik maupun yang diri banding, baik yang bulunya tebal maupun yang tidak berbulu. Syukur alhamdulillah sehingga kita masih dikaruniai banyak nikmat, dari nikmat sehat wal afiat tanpa cacat hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan setan yang bangsat. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia tidak pernah menggunakan kalkulator karena otaknya tidak kotor, yang mana Ia tidak pernah menggunakan warrior melainkan unta yang berekor, yang mana Ia dapat membedakan yang mana alkohol dan yang mana teh botol, yang mana arak dan yang mana teh kotak, yang mana hak dan yang mana yang batil, yang mana yang halal dan yang mana yang haram. Maka sepantasnya kita berwasilah kepada beliau yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Berdirinya saya di sini bukan untuk memperlihatkan wajah saya, pakaian saya yang sederhana ini, bukan pula untuk memperlihatkan wajah saya yang alhamdulillah cantik ini. Asik. Tapi izinkan saya menyampaikan sebuah pidato yakni yang berjudul Santri Sejati. Siapa itu santri sejati? Apakah saya ini santri sejati? Sudahkah antumnya menjadi santri sejati? Benarkah antum santri sejati? Sejatinya, santri sejati harus selalu menjaga akidah, menghadapi jalan susah. Santri sejati harus melekat padanya akhlakul karimah dan terhindar dari segala akhlakul mazmumah. Akhlakul karimah di antaranya santri selalu berkata baik. Mulutmu adalah harimau, keselamatanmu berada di lambemu. Terkadang Bu, ada dalam kehidupan kita, gak tahu tiba-tiba datang orang tiba-tiba mencaci maki kita, mengeluarkan kata-kata kasar, ngajak berantem dan sebagainya. Gak ada angin, gak ada hujan, kita gak buat apa-apa, tiba-tiba ada yang mengganggu kita, mengusik kehidupan kita. Qalu salam. Ucapkanlah kalimat-kalimat keselamatan, jangan dibalas dengan cacian. Karena kita santri, kita berbeda. Jangan sebaliknya, ngakunya santri, omongannya isinya segala jenis hewan.
ngakunya beriman, kata-katanya kotor, kasar dan kejam. Cita-citanya surga karena berasa beriman, yang dikejar malah neraka jahanam. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana. Selanjutnya, santri itu tiada hari tanpa ngaji, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, Bu, suara saya memang tidak bagus. Saya bukan qori, tapi saya suka mengaji. Asik. Santri yang benar-benar santri, pagi-pagi ngaji, siang-siang ngaji, malam ngaji, selalu bertalabul ilmi. Santri yang seperti inilah yang siap dan layak untuk memimpin bangsa ini. Karena agamanya mumpuni dan rasa nasionalismenya sudah pasti. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hukul watan minal iman, wala taku minal iman, inadu alal watan. Ketika dia beriman, dia sudah pasti mencintai negerinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Santri bersifat dermawan, selayaknya lah santri berjiwa dermawan yang dilatih sejak pertama kali ngantri. Berbagi sama dirasa, jangan sepele sama jiwa pelit. Pelit itu awal dosa besar muncul. Rentenir, tukang palak duit, dan korupsi duit berawal dari jiwa pelit. Tapi ada sedikit cerita santriwati yang pelit. Sedikit ya, Bu, gak banyak yang begini. Bagaimana? Begini ceritanya. Hiya mar'abahila, hiya bahila jiddan, iza takulul hubja takul binafsiha latuqasim, takul amamal hijana hatta rasuwa yadahul, takul binafsiha latuqasim ilal ukhra. Na'udzubillah Zalik. Berikutnya, santri rendah hati dan tidak sombong. Ada seorang santri ngajinya bagus, baca Qur'annya hebat, dan baca kitabnya ini macam. Jadilah ia seorang ustadz, jadilah ia seorang kiai. Dia pulang kampung, di kampungnya ia merasa paling ustadz, paling menguasai, harus jadi imam, gak boleh yang lain. Nah, kalau begini sudah sombong namanya. Na'udzubillahi min Zalik. berarti sudah ada rasa sombong padanya. Bukan seperti ini santri sejati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Santri itu maju terus pantang mundur untuk menggapai cinta ilahi. Santri-santriwati yang bersahaja dan berseri-seri. Santri itu selalu menjaga akidah, menghadapi zaman suta. Tetap jaga akidah, tetap pelihara kesulitan. Kesulitan bukan untuk ditakuti, untuk diatasi. Hidup adalah kerja keras, bukan keajaiban. Perubahan tidak akan datang hanya dengan simsalabim abrakadabra. Abrakadabra, aku sulap kamu jadi santri yang kaya, yang tak sanggup hidup susah. Abrakadabra, aku sulap kamu jadi santri yang kaya, yang tak sanggup hidup susah. Perubahan tidak akan muncul hanya dengan berandai-andai. Perubahan tidak akan turun dari langit seperti turunnya embun di waktu malam. Perubahan adalah kerja keras. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hadirin, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada.
Kejarlah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Boleh saja kita mencari harta, tapi janganlah kiranya menggunakan cara 3G. Ngegosok, ngepet, ngegarong. Boleh saja kita yang aslinya jual tomat kepingin jadi Pak Camat, gak apa-apa, asalkan tidak lupa selalu sholat. Tapi ketika jadi camat, Pak Mamat kan banyak lupa karena cinta. Makan lupa, minum lupa, bahkan hutang yang sekian juta pun ia bisa lupa. Itulah wanita yang bisa merubah Pak Camat balik lagi jadi jual tomat. Na'udzubillahi min. Hei kawan-kawan, oi santri, hello santriwati. Selanjutnya, santri itu tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Camkan itu. Santri-santriwati generasi jannati. Hati-hati dengan pergaulan bebas. Jika bebas, nanti bablas. Kalau sudah bablas, bisa jadi gak waras atau tewas. Ingatlah bahwa Allah itu sangat tegas. Maka hindarilah 2 hal, yaitu ikhtilat dan khalwat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat itu hubungan laki-laki dan perempuan yang melampaui batas. Siapa tahu itu khalwat? Khalwat itu perkumpulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Atur tongkrongan, kontrol syahwat di antara teman-teman dan sahabat. Hindari zina, zina mata, zina hati, maupun zina tangan, apalagi zina pelakor. Hati-hati dengan pergaulan bebas. Jika bebas, nanti bablas. Hadirin yang berbahaya, yang berbahagia. Kesimpulan, perlu kita ketahui, kita sebagai generasi milenial anak negeri, generasi bersama kemajuan teknologi, generasi yang hampir terjajah westernisasi, generasi para anbiya, para kekasih Allah, harus bisa mempertahankan peninggalan yang dahulu mereka perjuangkan di jalan Allah. Para nabi, khulafaur rasyidin, para alim ulama, para wali yang sedang berjuang mati-matian, dan kita selaku generasi penerus ulama harus lebih berjuang peninggalan atas apa yang mereka tinggalkan. Betul apa betul? Demikian yang dapat saya sampaikan pada hari perlombaan. Semoga kita semua meraih kemenangan. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sada do tongkatku nadiles zakat tingkir. Tarsaon maido pidatoku harana au madung humitir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Botiki mada pepaya. Wassalam bil ma'af. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.